Teman, tahukah Anda, ternyata Abhimanyu adalah musuh Krishna di kehidupan sebelumnya. Fakta ini mungkin jarang diketahui orang dan tidak ditayangkan di televisi. Abhimanyu yang merupakan kesatria besar Mahabharata yang seorang diri berjuang di dalam Cakrabyuha dalam pertempuran melawan Kurawa. Kelahiran dan kematian kesatria ini adalah misteri yang membuka perbedaan antara dunia dan juga akhirat, yang bisa membuat orang terkejut mengetahuinya. Merupakan suatu misteri bahwa pejuang yang luar biasa ini adalah keponakan Sri Krishna dan mencapai kematiannya di usia 16 tahun. Bahkan sebelum kelahirannya, ayahnya telah menetapkan usia kematiannya. Jika kalian berpikir bahwa Arjuna lah yang menetapkan kematian Abhimanyu, maka kalian salah besar. Karena Arjuna menjadi ayahnya hanya selama 16 tahun. Ayah Abhimanyu yang sebenarnya adalah orang lain. Karena cintanya lah, Abhimanyu meninggal di masa muda. Lalu bagaimana Abhimanyu menjadi musuh Sri Krishna di kelahiran sebelumnya? Ada cerita tentang Abhimanyu, bahwa dia adalah musuh Dewa Krishna di kehidupan sebelumnya. Tetapi dia dilahirkan sebagai anugerah Dewa Siwa. Resi Sesirayana telah menerima seorang putra dari Dewa Siwa dengan anugerah bahwa putranya tersebut tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun. Putra dari Resi Sesirayana ini bernama Kalyawan. Kalyawan telah menyerang Mathura atas perintah Jarasandha. Sri Krishna pun dengan cerdik membawa Kalyawan ke gua Raja Muchkunda yang sedang bermeditasi dan mengira bahwa itu adalah Krishna yang sedang bersembunyi. Kalyawan terus memanggil sambil kakinya yang menendang-nendang. Hal ini membuat Raja Muchkunda menjadi terbangun dari meditasinya. Begitu mata Raja Muchkunda tertuju pada Kalyawan, Kalyawan terbakar menjadi abu karena Raja Muchkunda memiliki anugerah bahwa siapapun yang ia lihat pertama kali setelah meditasinya, maka orang tersebut akan terbakar menjadi abu. Setelah Kalyawan terbakar, Sri Krishna membungkus abu Kalyawan dalam sebuah bundelan dan membawanya bersamanya. Sri Krishna membawa abu Kalyawan ke istana Dwaraka. Dan pada suatu hari, mata Subhadra tertuju pada ikatan bundelan yang merupakan abu dari Kalyawan. Karena penasaran, Subhadra membuka bungkusan itu dan jiwa Kalyawan masuk dan terserap ke rahim Subhadra. Oleh sebab itu, Kalyawan diyakini lahir sebagai Abhimanyu yang merupakan keponakan dari Sri Krishna. Selain itu teman, ada kisah lain tentang hidup pendek Abhimanyu yang ditemukan dalam kisah Mahabharata. Kisah ini dimulai ketika Dewa Wisnu hendak mengambil inkarnasi untuk mendirikan kebenaran di bumi. Maka semua dewa dan dewi diminta untuk berkontribusi di dalamnya. Semua dewa dan dewi pun setuju untuk itu. Beberapa dewa sendiri juga menjelma di bumi sebagai manusia. Sementara beberapa di antaranya mengirim putra-putra mereka. Untuk itulah Dewa Chandra atau Dewa Bulan ini diminta untuk mengizinkan putranya yang bernama Varcha turun ke bumi. Dewa Chandra mengatakan bahwa dia tidak bisa lama-lama berpisah dengan putranya. Atas permintaan para dewa, Dewa Chandra mengatakan bahwa dia hanya bisa mengirim putranya ke bumi hanya selama 16 tahun. Setelah itu, dia akan kembali kepadaku. Dan Dewa Chandra juga meminta bahwa putranya hanya akan lahir sebagai putra Arjuna di bumi. Oleh sebab itu, putra Dewa Chandra ini lahir sebagai Abhimanyu yang merupakan putra Arjuna dari Subhadra. Itulah sebabnya Abhimanyu telah belajar memasuki Cakrabyuha dari dalam lahir Subhadra ketika Arjuna menjelaskannya. Namun ketika Arjuna menunjukkan jalan keluar dari Cakrabyuha, Subhadra tertidur. Karena inilah Abhimanyu tidak tahu bagaimana cara keluar dari Cakrabyuha selama perang Mahabharata. Abhimanyu pun terjebak dalam Cakrabyuha ini dan melawan semua kesatria besar Kurawa dengan sendirian sampai mencapai kematiannya. Dewa Krishna telah mengetahui rahasia umur pendek Abhimanyu.
Jadi setiap kali Abhimanyu ingin tahu dari Sri Krishna jalan keluar dari Cakrabyuha, Sri Krishna selalu menghindar. Kematian Abhimanyu di Cakrabyuha tersebut, umur Abhimanyu telah tepat 16 tahun. Oleh sebab itu, Abhimanyu kembali ke ayahnya yaitu Dewa Chandra. Baiklah teman, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.